Halo, perkenalkan nama saya Stefani Clara Bella. Saya berasal dari PBSI Reguler E. Di sini saya akan menjelaskan tentang klausa bahasa Indonesia. Di mana kita ketahui, klausa adalah satuan bahasa yang terdiri dari subjek dan predikat yang membentuk bagian dari kalimat. Klausa terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada klausa nominal. Di sini saya mengambil satu contoh kalimat yaitu kami berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kata kami di sini itu berfungsi sebagai subjek yang merupakan pelaku dalam kalimat yang melakukan kegiatan berdiskusi. Sedangkan berdiskusi dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai predikat yang menyatakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Yang selanjutnya itu tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya itu termasuk ke dalam keterangan karena frasa preposisional yang berfungsi sebagai keterangan, khususnya keterangan objek atau pembicara, ataupun topik yang sedang berdiskusi. Yang kedua itu ada klausa verbal. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berupa kata kerja. Di sini saya mengambil satu kalimat yaitu dia sedang membaca buku. Kata dia itu berfungsi sebagai subjek, merupakan orang yang melakukan kegiatan membaca. Selanjutnya, kata sedang membaca itu berfungsi sebagai predikat, yang dimana kata kerja beraspek sedang menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung. Yang ketiga itu buku. Buku ini berfungsi sebagai objek, karena buku termasuk benda yang dikenai dalam tindakan membaca tersebut. Selanjutnya, klausa yang ketiga itu ada klausa adjektiva. Klausa adjektiva ini adalah klausa yang predikatnya berupa kata sifat. Di sini saya mengambil satu kalimat yaitu dia sangat pintar dalam matematika. Kata dia ini berfungsi sebagai subjek yang merupakan orang yang dibicarakan atau yang memiliki sifat. Yang kedua itu sangat pintar. Kata sangat pintar ini termasuk ke dalam predikat. Karena kata sangat pintar ini termasuk ke dalam kata sifat yang didahului kata keterangan dan berfungsi sebagai predikat karena menerangkan sifat subjek. Selanjutnya, kata dalam matematika ini termasuk ke dalam keterangan karena mengandung frasa preposisional yang menjelaskan bidang kepintarannya, berfungsi sebagai keterangan bidang atau spesifikasi. Selanjutnya itu klausa preposisional. Klausa preposisional ini adalah klausa yang diawali dengan preposisi atau kata depan yang berfungsi sebagai keterangan dalam kalimat. Biasanya preposisi diikuti oleh frasa atau klausa lain. Dan klausa ini menjelaskan tempat, waktu, sebab, tujuan, dan cara. Di sini saya mengambil satu kalimat yaitu karena hujan turun sangat reda, sini saya mengambil satu kalimat yaitu kami berteduh karena hujan turun sangat deras. Kata kami di sini berfungsi sebagai subjek, berteduh sebagai predikat, dan karena itu termasuk ke dalam konjungsi subordinatif, hujan sebagai subjek dan turun sangat deras itu sebagai predikat. Dalam kalimat ini terdapat dua jenis klausa, yaitu klausa utama dan klausa bawahan, atau disebut juga induk kalimat dan juga anak kalimat. Selanjutnya itu ada klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap karena maknanya belum utuh. Di sini saya mengambil satu kalimat yaitu karena dia sakit, dia tidak masuk sekolah. Karena dia sakit ini merupakan klausa pertama yang terdiri dari dia itu sebagai subjek dan sakit itu menjadi predikat. Fungsi klausa ini sebagai keterangan sebab dari klausa utama. Yang kedua itu ada klausa utama yang katanya itu yang dia tidak masuk sekolah. Dia itu termasuk ke dalam subjek, tidak masuk itu termasuk ke dalam predikat, dan sekolah itu termasuk keterangan tempat atau tujuan. Yang terakhir itu ada klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap, karena maknanya sudah utuh dan terdiri dari subjek dan predikat yang jelas. Kalimat ini dalam sederhana terdiri dari satu klausa bebas dengan struktur dasar, subjek, predikat, dan keterangan. Di sini saya mengambil contohnya itu
dia datang ke sekolah. Dia itu sebagai subjek merupakan orang yang melakukan tindakan. Datang itu merupakan predikat karena termasuk ke dalam kata kerja yang menyatakan tindakan atau aktivitas. Ke sekolah itu termasuk keterangan tempat yang menjelaskan di mana kemana dia datang. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan presentasi saya pada hari ini adalah klausa adalah satuan gramatikal yang memiliki subjek dan predikat. Berdasarkan kemampuannya, klausa dibagi menjadi klausa bebas, dapat berdiri sendiri, dan klausa terikat tidak dapat berdiri sendiri. Berdasarkan jenis predikatnya, klausa dibagi menjadi verbal, nominal, adjektiva, dan preposisional. Pemahaman klausa membantu kita dalam menyusun kalimat yang jelas dan juga efektif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Udah siap, Les? Oke. Oke, kalau lagi entah apa aja aku bilangin pun tahu aku. Terekam, kau rekam itu kan tadi?